Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji 1, Ibu I Gusti Ayusri Diana Putri SKM MPH. Yang terhormat dosen penguji 2, Ibu Nur Habibah SSI MSc. Yang terhormat dosen penguji 3, Ibu Jana Sopianti SSI MSI. Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimadi Ayu Laksmi dengan NIM B0713401955. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metodologi penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular namun menjadi salah satu masalah di bidang kesehatan karena termasuk penyakit berbahaya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran pada selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Kolesterol merupakan salah satu penyakit komponen pembentuk lemak yang memiliki fungsi tersendiri dalam metabolisme tubuh. Peningkatan kadar kolesterol darah banyak dialami oleh penderita hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi selain dapat menimbulkan hipertensi dan juga dapat memperparah hipertensi. Dari data Dinkes Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2020 menyebutkan Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan merupakan puskesmas yang memiliki kasus hipertensi paling tinggi di Kabupaten Tabanan dengan jumlah kunjungan sebanyak 2.787 kunjungan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan umum untuk mengetahui kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Tujuan khusus yang pertama mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Yang kedua, mengetahui kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan berdasarkan karakteristik umur dan jenis kelamin. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Masyarakat khususnya penderita hipertensi diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat guna mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit dengan dilakukan upaya yang tepat dalam pencegahan dan pengobatan sedini mungkin. Yang kedua, manfaat teoritis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi, menerapkan ilmu-ilmu di bidang mata kuliah yang terkait yang diperoleh, serta meningkatkan kemampuan laboratorium terutama dalam pemeriksaan kadar kolesterol total. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan kepustakaan, serta dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut tentang kadar kolesterol total dalam darah pada penderita hipertensi. 2. Tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu hipertensi. Yang pertama, definisi hipertensi, klasifikasi hipertensi, gejala hipertensi, patofisiologi hipertensi, mekanisme terjadinya hipertensi. Yang terakhir, faktor risiko hipertensi. Yang kedua, kolesterol. Yang pertama, definisi kolesterol, jenis-jenis kolesterol, faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total. Yang terakhir, metode pemeriksaan kolesterol total. Bab 3 kerangka konsep. Adapun kerangka konsep yang diteliti yaitu umur dan jenis kelamin. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Adapun variabel yang diamati yaitu penderita hipertensi, kadar kolesterol total, umur, dan jenis kelamin. 4. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan studi deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Alur penelitian. Pengajuan proposal penelitian dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan.
Pengajuan izin penelitian kepada pihak kampus Poltekkes Denpasar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dan Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pengumpulan data dan pengambilan sampel kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pengolahan dan analisis data serta hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi. Pembuatan laporan hasil akhir penelitian gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Tempat penelitian. Penelitian dan pemeriksaan sampel dilakukan di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian Januari sampai Mei 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan yaitu sebanyak 2.787 orang dan banyak sampel yang digunakan yaitu 44 orang dengan perhitungan rumus Lopin. Kriteria sampel penelitian yaitu ada dua, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling. Jenis pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian, formulir data pasien, formulir pemeriksaan kadar kolesterol total responden, APD, kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. Alat dan bahan alat: autoklik, EasyTouch GCU, chip kolesterol, jarum lancet. Bahan yang digunakan yaitu sampel darah kapiler, kapas alkohol 70%, handscoon, kapas kering, dan strip kolesterol EasyTouch GCU. Prosedur kerja. Yang pertama, preanalitik, yaitu memberikan information consent kepada responden. Yang kedua, analitik, yaitu cara pengambilan sampel darah kapiler. Yang ketiga, post-analitik, yaitu mencatat hasil pemeriksaan. Pengolahan data. Data hasil penelitian yang diperoleh dari kuesioner dan hasil pengukuran kadar kolesterol darah responden akan diolah dalam beberapa tahap, yaitu editing, coding, entry data, tabulating. Analisis data. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan dari data yang diolah sebelumnya. Penelitian. Kondisi penelitian. Puskesmas Kediri 1 Kediri terletak di Desa Kediri, berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan dengan waktu tempuh kira-kira 10 menit. Daerah wilayah Puskesmas 1 Kediri merupakan sebagian wilayah Kecamatan Kediri yang terletak di bagian timur Kabupaten Tabanan. Sedangkan luas wilayah yaitu 44,31 km, terdiri dari 6 desa dan 53 banjar dengan jumlah penduduk 48,603 jiwa, yang terdiri dari 24,652 pria dan 23,951 wanita. Karakteristik responden berdasarkan umur. Umur 45 sampai 50 tahun didapatkan 12 orang. Umur 51 sampai 55 tahun didapatkan 18 orang. 56 sampai 60 tahun didapatkan 14 orang. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki didapatkan 21 orang. Jenis kelamin perempuan didapatkan 23 orang. Kadar kolesterol total. Kadar kolesterol total normal didapatkan 9 orang. Kadar kolesterol total batas atas didapatkan 22 orang. Kadar kolesterol tinggi didapatkan 13 orang. Kadar kolesterol total berdasarkan umur. Umur 45 sampai 50 tahun, kadar kolesterol total normal didapatkan 2 orang. Kadar kolesterol total batas atas didapatkan 7 orang. Kadar kolesterol total tinggi didapatkan 3 orang. 51 sampai 55 tahun, kadar kolesterol total normal didapatkan 6 orang. Kadar kolesterol total batas atas didapatkan 9 orang. Kadar kolesterol total tinggi didapatkan 3 orang. 56 sampai 60 tahun, kadar kolesterol total normal didapatkan 1 orang. Kadar kolesterol total batas atas didapatkan 6 orang. Kadar kolesterol total tinggi didapatkan 7 orang. Kadar kolesterol total berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, kadar kolesterol total normal didapatkan 5 orang. Kadar kolesterol total batas atas didapatkan 10 orang. Kadar kolesterol total tinggi didapatkan 6 orang.
Jenis kelamin perempuan, kadar kolesterol total normal didapatkan 4 orang, kadar kolesterol total batas atas didapatkan 12 orang, kadar kolesterol total tinggi didapatkan 7 orang. Pembahasan. Yang pertama, kadar kolesterol total. Berdasarkan hasil penelitian dari 44 responden, hipertensi didapatkan hasil kadar kolesterol total paling banyak adalah kadar kolesterol total dengan batas atas berjumlah 22 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa penderita hipertensi akan cenderung mengalami kenaikan kadar kolesterol total. Kadar kolesterol total merupakan salah satu faktor risiko yang dapat dirubah dari hipertensi. Kedua, kadar kolesterol total berdasarkan umur. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 44 responden, jumlah responden yang memiliki kadar kolesterol tinggi terbanyak terdapat pada kelompok umur 56-60 tahun, yakni sebanyak 7 orang. Adapun jumlah responden yang memiliki kadar kolesterol total pada batas atas terbanyak adalah pada kelompok umur 51-55 tahun sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan pertambahan umur pengetahuan kadar kolesterol total dalam darah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Soleha, di mana semakin bertambah umur semakin tinggi risiko terkena hiperkolesterolemia. 3. Kadar kolesterol total berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari 44 responden didapatkan 7 orang dari 13 orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi berjenis kelamin perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki. Begitu pula pada jumlah responden hipertensi dengan kadar kolesterol batas atas, dari 22 orang responden penderita hipertensi terdapat 10 orang responden laki-laki dan 12 orang responden perempuan. Hal ini bahkan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kadar kolesterol total pada laki-laki maupun perempuan. Walaupun dapat dilihat bahwa responden perempuan lebih banyak yang mengalami peningkatan kadar kolesterol bila dibandingkan dengan responden laki-laki. Bab 6. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: yang pertama, karakteristik responden berdasarkan usia terbanyak yaitu pada usia 51-55 tahun sebanyak 40,9%, kelompok usia 56-60 tahun sebanyak 31,8%, dan kelompok usia 45-50 tahun sebanyak 27,3%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak yaitu pada perempuan 52,3% dan laki-laki 47,7%. Yang kedua, kadar kolesterol total responden berdasarkan kategori normal adalah sebanyak 20%. Pada kategori batas atas adalah sebanyak 50% dan pada kategori tinggi adalah sebanyak 30%. 3. Kadar kolesterol total batas atas ditemukan paling banyak pada usia 51-55 tahun 20,5% dan pada jenis kelamin perempuan 27,3%. Saran. Yang pertama, bagi pasien hipertensi, melalui penelitian ini para pasien hipertensi diharapkan mendapat pengetahuan dan informasi terkait kadar kolesterol bagi penderita hipertensi agar dapat mengetahui pentingnya mengendalikan kadar kolesterol dalam darah dan pentingnya menjaga pola makan gaya hidup sehat dan selalu mengontrol kadar kolesterol total dan tekanan darah. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait faktor lain yang mempengaruhi derajat hipertensi yang lebih berkaitan dengan kadar kolesterol total seperti obesitas dan IMT. 3. Bagi puskesmas, sebagai layanan kesehatan dapat mengembangkan program-program kesehatan untuk mengurangi peningkatan kolesterol dan angka kejadian hipertensi, seperti memberikan penyuluhan rutin yang berfokus kepada pengendalian kolesterol dan tekanan darah yang dilakukan setiap minggu, sehingga pasien penderita hipertensi mendapatkan informasi dan pendidikan yang lebih baik serta terkait dengan penyakit yang diderita serta mencegah terjadinya komplikasi yang dapat berujung pada kematian. Presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.